Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mendengarkan video pembelajaran, kalian diharapkan yang pertama, mampu menjelaskan maksud dari siklus hidup makhluk hidup. Yang kedua, kalian diharapkan mampu membedakan antara siklus pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi siklus hidup beberapa hewan. Yang keempat, mampu menjelaskan pengertian metamorfosis, dan yang kelima, mampu membedakan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Mengamati siklus hidup makhluk hidup. Semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan membentuk siklus hidup atau daur hidup. Apa ya yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Kamu masih punya baju yang senang sekali kamu pakai ketika kamu masih TK. Nah, kalau masih punya, coba deh pakai sekarang. Masih muat tidak ya? Ya, tentu saja tidak muat. Kenapa tidak muat? Karena kamu bertambah tinggi dan bertambah besar. Artinya, kamu mengalami pertumbuhan. Nah, untuk perkembangan adalah proses pematangan fungsi dan alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan bicara, dan kemampuan berpikir. Kamu punya adik bayi di rumah? Saat adik bayi baru dilahirkan, apa yang adik bayi bisa? Nah, tentu saja adik bayi tidak bisa apa-apa. Adik bayi hanya bisa tidur dan menangis. Nah, seiring berjalannya waktu, adik bayi akan mengalami masa perkembangan. Yang tadinya hanya bisa tidur, lama-lama mulai bisa tengkurap. Lama-lama adik bayi juga mulai bisa merangkak. Lalu beberapa bulan kemudian adik bayi mulai belajar berdiri dan mulai bisa berjalan. Itu artinya adik bayi mengalami masa perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan hewan, atau yang bisa kita sebut juga sebagai siklus hidup hewan atau daur hidup hewan, itu berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Yuk kita pelajari beberapa daur hidup hewan. Yang pertama, kita akan mempelajari daur hidup kucing. Siapa yang punya kucing di rumah? Bagaimana cara kucing berkembang biak? Nah, betul. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Anak kucing atau baby kucing akan terus tumbuh jika ia menyusu pada induknya. Nah, jika baby kucing tersebut dapat bertahan hidup, ia akan tumbuh menjadi menjadi kucing muda, dan kemudian lama-lama akan tumbuh menjadi kucing dewasa. Setelah menjadi kucing dewasa, kucing tersebut akan menghasilkan keturunan atau menghasilkan anak lagi. Berbeda dengan kucing, kalau tadi kucing berkembang biak dengan cara melahirkan, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur ayam ini akan dierami induknya selama 21 hari. Setelah pertumbuhan bakal anak ayam di dalam telur menjadi sempurna, telur akan menetas dan keluarlah anak ayam. Siapa yang pernah melihat anak ayam? Kamu pernah pegang anak ayamnya? Nah, bagaimana bentuk anak ayam? Kecil sekali ya. Ketika kamu pegang, bulu-bulunya juga terasa sangat halus. Nah, tetapi bulu-bulu yang halus ini akan berubah, lama-lama akan berubah menjadi bulu-bulu kasar yang sama seperti induknya. Nah, setelah anak ayam ini tumbuh menjadi dewasa, ayam akan berkembang biak dan menghasilkan telur. Dari telur inilah daur hidup ayam akan dimulai kembali.
Ayam dan kucing tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap daur hidupnya atau siklus hidupnya. Nah, hewan-hewan tersebut hanya mengalami perubahan ukuran dari kecil menjadi besar. Itu artinya ayam dan kucing tidak mengalami metamorfosis. Ayam dan kucing tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap siklus hidupnya. Ya, hewan-hewan tersebut hanya mengalami perubahan ukuran dari yang tadinya kecil lama-lama tumbuh menjadi besar. Berarti ayam dan kucing tidak mengalami metamorfosis. Apa sih sebenarnya metamorfosis itu? Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk hewan yang tampak berbeda dari semenjak mereka menetas hingga dewasa. Nah, metamorfosis ini ada dua macam. Ada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna contohnya kupu-kupu, nyamuk, lalat, katak, dan lain sebagainya. Tadi telah dicontohkan bahwa kupu-kupu merupakan salah satu hewan atau serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari saat kupu-kupu itu bertelur. Nah, setelah telur-telur itu menetas, maka akan keluarlah ulat atau yang disebut juga dengan larva. Setelah beberapa minggu, ulat atau larva tersebut akan menyelimuti tubuhnya dengan benang-benang dari air liurnya untuk menjadi kepompong atau pupa. Nah, dalam kepompong, tubuh ulat berangsur-angsur akan berubah lalu menetas atau keluar lagi menjadi kupu-kupu yang cantik. Metamorfosis nyamuk. Nyamuk dewasa bertelur di atas permukaan genangan air. Nyamuk akan menetas menjadi jentik-jentik nyamuk atau yang disebut juga dengan tempayak. Tempayak akan hidup di dalam air selama beberapa waktu. Lalu setelah beberapa lama, tempayak akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Nah, pupa lama-kelamaan akan pecah dan nyamuk keluar dari dalam pupa. Kamu bisa perhatikan gambarnya, ada gambar nyamuk, telur nyamuk, terus berubah menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik akan membungkus dirinya menjadi pupa. Perhatikan bentuk nyamuk dengan bentuk jentik-jentik. Ya, bentuk nyamuk dengan bentuk jentik-jentik ini sangat berbeda sekali. Perbedaan bentuk induk dengan anaknya inilah yang kemudian menyebabkan nyamuk disebut sebagai serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Metamorfosis pada katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Setelah 10 hari, telur akan menetas menjadi beludru atau kecebong yang hidup di dalam air. Beludru bernafas dengan menggunakan insang. Setelah 3 minggu, insang akan tertutup oleh kulitnya, kemudian tumbuhlah kaki belakang. Nah, pada usia 8 minggu, beludru berkaki berubah menjadi katak berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan katak bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami bentuk perubahan hanya pada tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna contohnya belalang, capung, kecoa, dan lain sebagainya. Metamorfosis pada belalang. Metamorfosis pada belalang dimulai saat ketika belalang tersebut bertelur. Telur belalang akan diletakkan oleh induknya di dalam tanah. Setelah 10 minggu, telur belalang akan menetas dan keluarlah belalang muda atau yang disebut juga dengan nimfa. Nah, belalang muda yang baru menetas ini belum memiliki sayap. Nimfa
Nimfa atau belalang muda akan mengalami beberapa kali pergantian kulit dan sayapnya berangsur-angsur akan mulai tumbuh. Selanjutnya, nimfa tersebut akan menjadi belalang dewasa yang memiliki sayap. Kamu bisa perhatikan gambarnya ya nak. Metamorfosis capung. Capung dewasa bertelur dan menyimpan telurnya di atas permukaan daun yang dekat dengan air. Telur capung akan menetas menjadi nimfa atau capung muda. Nimfa akan hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang internal. Nimfa tersebut belum memiliki sayap. Nimfa mengalami kurang lebih 10 kali pergantian kulit. Seiring dengan pertumbuhannya, nimfa akan tumbuh menjadi capung dewasa. Nimfa adalah hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, tetapi berukuran lebih kecil dengan perbandingan tubuh yang berbeda. Sedangkan hewan dewasa disebut juga dengan imago. Membandingkan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ini kita akan membandingkan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dan metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Yang pertama, pada metamorfosis kupu-kupu, telur kupu-kupu menetas menjadi larva atau ulat. Sedangkan pada belalang, telur belalang akan menetas menjadi nimfa atau belalang muda. Yang kedua, bentuk ulat yang baru menetas berbeda dengan induk kupu-kupu. Sedangkan pada belalang, bentuk nimfa yang baru menetas menyerupai induk belalang. Yang ketiga, kupu-kupu mengalami perubahan dalam setiap tahapannya, sedangkan belalang hanya mengalami perubahan pada beberapa tahap saja. Alhamdulillah selesai penyampaian pembelajaran hari ini. Untuk yang selanjutnya yaitu penugasan. Di sini Bu Guru memberikan 2 buah penugasan. Yang pertama tugas harian yang kalian dapat kerjakan melalui aplikasi Google Form. Insya Allah linknya akan diberikan oleh wali kelas masing-masing dan kumpulkan paling lambat jam 1 siang ini anak. Untuk tugas yang kedua yaitu tugas mingguan untuk mengambil nilai keterampilan IPA. Kalian tugasnya yaitu kalian mencari tahu hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian buat gambarnya, buat gambar daur hidup kedua hewan tersebut, lalu presentasikan melalui aplikasi video. Kumpulkan tugas tersebut paling lambat hari Minggu melalui WA. Untuk tugas mingguan, kalian boleh minta bantuan ayah dan bunda agar kalian dapat mempresentasikannya dengan baik. Semangat belajar, terima kasih.